Ini ya, harus di save dulu untuk laporan. Ini kami perlu tahu ya untuk mahasiswa yang rekognisi tadi itu juga berarti ikut praktikumnya juga ya, supaya kami bisa uh, ini memfilter begitu karena tentu akan berbeda ya, akan berbeda tugas dan tanggung jawab selama kuliah. Dan saya juga tidak tahu yang rekognisi tetap harus absen atau tidak ya. Itu harus ditanyakan juga ke prodi gitu ya, adik-adik sekalian. Untuk PIO dan komunikasi, ini karena pelajaran PIO itu sangat terkait dengan praktikumnya, sehingga kami menyelesaikan kuliah dulu. Dan kuliah kami usahakan 1,5 bulan pertama itu kami sudah bisa selesaikan gitu. Ya, supaya praktikum bisa segera dimulai gitu. Karena bahannya sangat menyatu dengan kuliahnya, yaitu kuliahnya adalah seperti ini adik-adik. Ada 16 kali pertemuan dan ini berbasis adalah studi kasus gitu atau studi kasus, sehingga akan banyak studi kasus yang akan adik-adik kerjakan dan tugas terkait dengan praktikum ataupun kuliahnya. Untuk kuliah adalah separuh semester pertama adalah dengan saya, selanjutnya dengan Bu Novita. Dan ini karena berbasis studi kasus, nanti ada jam pertemuan kuliah mungkin tidak akan full gitu ya. Karena adik-adik akan mengerjakan studi kasus yang harus dikerjakan di rumah, dan nanti akan kita diskusikan di kuliah. Modelnya seperti itu. Cuma untuk beberapa hal, kadang teman-teman juga masih bingung ya. Jadi karena itu tetap materi tetap akan kami berikan. Nah, ini untuk pertemuan pertama adalah dasar teori dan juga form-form yang diperlukan untuk studi kasus. Terus kemudian juga untuk PIO dan komunikasi. Dan selanjutnya nanti waktu di semester 2 gitu ya. Kalau semester 2 setelah UTS, ini adik-adik juga akan belajar gitu ya. Ini adalah akan belajar tentang strategi penelusuran dan cara menentukan suatu referensi itu baik atau tidak gitu. Kurang lebih seperti itu adik-adik. Sehingga di sini adik-adik akan melihat utama setelah UTS ya, nanti dengan Bu Novita, itu adik-adik akan belajar tentang jenis-jenis referensi itu apa aja gitu. Jenis-jenis referensi apa aja, terus level of evidence-nya seperti apa. Nanti adik-adik juga akan belajar tentang strategi penelusuran dengan Boolean search term. Ini karena teman-teman yang skripsi masih bingung hingga sekarang untuk searching yang baik dengan database. Jadi nanti akan ada Boolean search term ataupun mesh term pada database referensi. Database apa sih yang kredibel itu nanti akan juga belajar dengan Bu Novita. Selanjutnya, adik-adik akan belajar tentang bagaimana menggunakan strategi penelusuran itu dengan berbagai database. Terus kemudian adik-adik akan melakukan juga yang namanya critical appraisal. Critical appraisal itu adalah mengkritisi referensi yang adik-adik gunakan itu baik atau tidak baik, kredibel atau tidak kredibel. Itu dengan tergantung nanti ya, tergantung jenis referensi yang adik-adik pilih. Demikian juga nanti referensi ada yang berbasis web-based, ada yang lainnya. Terus juga ada referensi primer, sekunder, ataupun tersier. Dan itu strategi penelusurannya berbeda, cara penilaiannya juga akan berbeda.
Terus kemudian adik-adik juga akan mengenal sebenarnya media teknologi informasi itu ada banyak. Ada yang dengan media kertas ya atau paper. Terus kemudian ada juga yang media elektronik ini juga banyak digunakan gitu. Adik-adik akan mengenal ini semua. Terus kemudian nanti semua ini akan digunakan untuk adik-adik waktu praktikum gitu. Nah, waktu praktikum itu akan apa namanya memerlukan semua kemampuan ini sehingga adik-adik bisa melakukan praktikum yang baik. Karena itulah ini nanti harus kita selesaikan sebelum praktikum itu dimulai. Nah, untuk itu saya akan banyak menggunakan semua jam kuliah sama jam praktikum PIO, yaitu hari Rabu sama hari Jumat, akan saya gunakan. Jadi kurang lebih sekitar 3 minggu pertama akan dengan saya, ya. Terus kemudian dilanjutkan dengan Bu Novita. Insya Allah kita selesaikan dalam waktu itu, supaya praktikum bisa segera dimulai. Seperti itu, adik-adik sekalian. Ya. Jadi hari ini kita akan melakukan kurang lebih satu pertemuan lebih gitu ya. Nanti sisanya kita sambung hari Jumat. Seperti itu. Ini adalah praktik jadwal kuliah ya, jadwal kuliah metode untuk kuliah PIO dan komunikasi. Ada pertanyaan terkait hal ini atau ada masukan juga boleh. Jadi dulu kalau kelas Anda juga ini, kita mau belajar tentang ini Ibu gitu. Itu akan kita fasilitasi dengan pelaksanaan kuliah bio. Seperti itu. Ada ini? Ada masukan? Enggak? Kalau enggak sepakat kita materinya ini? Ya, saya ulangi lagi ya, supaya semua lebih jelasnya. Hari ini kita pengantar dan kontrak kuliah. Terus kemudian hari ini sedikit kita akan menyinggung tentang wawasan umum dan bio. Dan saya berikan studi kasus yang akan adik-adik kerjakan, yang dikumpulkan nanti hari Jumat gitu ya. Terus kemudian selanjutnya, nanti hari Jumat kita akan menyambung lagi tentang wawasan umum PIO dan konseling. Kemudian kalau ada pertanyaan tentang studi kasusnya, adik-adik boleh menanyakan pada saat pertemuan hari Jumat tersebut. Dan hari Jumat kita juga akan berbicara tentang komunikasi efektif gitu. Kita lanjutkan dengan komunikasi efektif. Nah, selanjutnya kita memasukkan pada pertemuan yang keempat, yaitu kita akan membahas tentang hambatan atau barrier komunikasi itu apa sih? Nah, ini akan penting sekali karena adik-adik itu kadang mendapatkan pasien itu yang tidak mudah gitu, Nyi. Kemudian nanti semester depan sudah ada IPE ya. IPE itu ada pasien yang kadang tidak mudah juga. Yaitu IPE itu nanti adik-adik melakukan project community untuk membuat media edukasi, luarannya seperti itu. Tapi harus dilakukan dengan prodi kedokteran dan prodi ini apa namanya kebidanan. Untuk semester depan kami belum tahu seperti apa, cuman berdasarkan himbauan uh, dari apa UNS nih, dari UNS bahwa untuk semester ini kita sudah melakukan hibrid gitu ya, blended learning antara daring dan luring seperti itu. Dan apa untuk praktikum juga diupayakan luring. Namun sekali lagi itu adalah rekomendasi yang akan disesuaikan dengan keadaan COVID ya saat ini. Jadi akan mungkin masih buka tutup gitu. Jadi semester depan kita belum tahu, tapi kemungkinan paling jeleknya adalah hibrid gitu ya, hibrid atau blended learning. Terus kemudian dan semester ini pun kita sudah mulai ya, jadi kita diminta paling tidak sekali lah kita pernah ketemu di kampus gitu. Nanti kapan yang ber-13 orang itu ya Mbak Zaki ya, kapan kita bisanya gitu, kapan rawuhnya ke Solo gitu ya. Itu kita sehari gitu ya, kita lakukan karena yang praktikum juga diminta mulai luring gitu ya. Tapi sekali lagi kalau keadaannya kondusif. Ya, seperti itu. Tetap harus disampaikan. Terus juga Mbak Zakia, nanti tolong yang 13 orang itu yang ikut PIO ya,
bio baik kuliah maupun praktikum, tolong diberikan nama kotanya. Yeah. Nama kotanya, apakah dia di Solo atau di mana gitu. Yeah. Apa dia di Solo atau di mana? Ya, Mbak Zakia ya. Terus jadi kita tahu posisinya saat ini berada di mana sih gitu, adik-adik sekalian itu. Ya. Ini kok nggak mau tambahin lagi? Hmm, ya. Ya, seperti itu ya Mbak Zakia ya. Jadi nanti tolong ya. Terus kemudian setelah kita belajar tentang barrier, kita juga akan belajar tentang metode biocounseling. Metode bio dan konseling itu apa aja sih gitu. Itu tergantung dari tujuannya. Terus kemudian kita juga akan belajar nanti sasarannya siapa. Jadi bio dan konseling tidak hanya untuk pasien adik-adik sekalian, tapi bisa untuk tenaga kesehatan yang lain seperti perawat, bidan gitu ataupun kepada klinisi. Itu juga kita bisa memberikan hal tersebut. Nah, itu nanti akan kita berikan metodenya apa saja. Selain itu, adik-adik juga akan mengetahui sejauh mana sih responsibilitas apoteker dalam bio dan konseling. Dan yang paling penting juga dokumentasinya apa gitu. Ye. Paling tidak nanti kita ketemu mamanya kepepetnya waktu studi kasus. Nanti adik-adik akan belajar untuk kita berikan studi kasus gitu. Nanti akan ada apa namanya pemeran gitu, pemeran yang jadi pasien atau jadi orang ada di perawat dan sebagainya gitu ya. Terus kemudian adik-adik akan belajar secara oral gitu, secara langsung kita akan menilai bagaimana apa namanya cara adik berkomunikasi, ya, baik secara lisannya, terus kemudian apa namanya body language-nya dan sebagainya. Karena itu akan menunjukkan adanya empati, ya seperti itu. Dan selanjutnya adik-adik sekalian, habis itu kita akan ada UTS ya. Setelah UTS, tadi sudah saya sampaikan bahwa setelah kita belajar tentang teori tentang bio dan konseling dan komunikasi, adik-adik akan belajar. Referensi itu ada banyak sekali. Terus kemudian ada yang namanya tersier, sekunder gitu. Terus kemudian primer gitu. Terus ternyata dari situ juga akan dibedakan ada level of evidence. Yang paling tinggi itu apa? Nah, itu nanti akan kita belajar. Selanjutnya, adik-adik akan mempelajari strategi penelusuran itu loh. Ada banyak sekali ya. Ada strategi penelusuran itu ada banyak sekali. Terus kemudian gimana caranya menggunakan Boolean search term. Terus kemudian atau apabila adik-adik menggunakan database seperti PubMed gitu ya, itu adalah kita menggunakan Mestem sebagai database referensinya. Nah, ini nanti adik-adik akan belajar untuk melakukan penelusuran dengan menggunakan Boolean search term itu untuk sumber informasi pustaka ya. Pustaka ini tersier ya, tersier. Terus kemudian elektronik web base. Ini yang primer sekundernya kok belum ya, primer nanti harus saya tambahi satu lagi. Yeah. Oke. Oke, ini rasanya harus ini nanti saya ini kan sama Bu Novita juga ya. Ntar izin ya. Ya, oke. Ini harus ada dari tersier, primer ya. Dari ini primer gitu juga. Seperti itu. Terus selanjutnya lagi kita akan masuk lagi di sini. Oke, kita semangat yeah, untuk kebaikan bersama. Sebentar, ini saya save dulu ya. Bentar, saya ambil yang materi ya sama studi kasus. Oke,
Ini kita memasuki kuliah yang kedua, cuman kita separuh aja ya. Jadi nggak full adik-adik. Nanti kalau yang mau sarapan, biar segera sarapan gitu. Ya, kita lanjutkan materi yang kedua. Adalah studi kasus. Oke, kita masuk kalau gitu. Ya, eh, oke adik-adik. Jadi begini. Jadi ada Permenkes nih adik-adik, peraturan pemerintah. Ya, pemerintah nomor 74 tahun 2016 itu ada standar pelayanan kefarmasian di puskesmas seperti itu. Dan pada tahun yang sama itu juga ada standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit dan juga di apotek. Jadi prinsipnya seperti ini. Kenapa adik-adik saya ajak untuk melakukan regulasi? Karena di ini ya, apa namanya, yang sekarang ini adalah yang namanya tenaga kesehatan itu adalah banyak penilaiannya. Jadi pada saat nanti adik-adik bekerja, nanti dinilai periodiknya ada surveillance dari Dinas Kesehatan ataupun Balai POM. Terus kemudian itu yang pertama. Terus yang kedua, nanti kalau adik-adik surat kompetensinya sudah habis gitu ya, itu kompetensi itu 5 tahunan. Terus kemudian STRA itu juga 5 tahunan gitu. Itu adik-adik juga harus mengumpulkan bukti kerja adik-adik. Nah, bukti kerja adik-adik apa yang bisa dilaporkan nanti tergantung dari formatnya adalah tergantung dari IAI untuk pelaporannya yang digunakan untuk angka kredit untuk memperpanjang kompetensi atau akreditasi. Tapi basicnya dari mana? Basicnya adalah dari regulasi pemerintahan seperti itu. Terus yang ketiga, nanti kalau adik-adik bekerja, contohnya di rumah sakit, nanti ada standar akreditasi. Nah, pelayanan kefarmasian juga masuk di sana. Itu regulasi, itu dasarnya dari mana? Dari regulasi. Jadi, kita nanti bekerja itu harus berdasarkan regulasi. Karena itu adik-adik harus tahu regulasinya itu apa dan sejauh mana adik-adik bolehnya gitu. Ceritanya gitu, Dek. Yeah. Nah, ini kita mulai dulu. Kita mulai dulu dengan yang namanya dari apa? Dari puskesmas gitu. Kenapa dari puskesmas? Karena yang apotek dan rumah sakit dijadiin tugas. Gitu ceritanya. Ya, dijadiin tugas, jadi nanti harus dicari gitu. Nah, ini sebenarnya adalah hampir sama, cuman ada sedikit yang berbedaan. Nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Untuk standar pelayanan kefarmasian di puskesmas itu adalah adik-adik sekalian, itu adalah ada yang namanya manajemen atau manajerial. Manajerial itu apa sih? Manajerial adalah adik-adik mengelola sediaan farmasi atau bahan habis pakai gitu ya. Itu harus disiapkan benar-benar. Yaitu dari apa? Dari adik-adik pengadaan gitu ya. Terus kemudian barang datang, penyimpanan, terus kemudian adik-adik menjaga stok dan sebagainya. Nah, kalau adik-adik tidak ada stok obat, terus gimana mau melakukan pelayanan? Yeah. Karena itu yang namanya manajerial itu ditaruhkan di poin yang pertama. Setelah adik-adik tahu tentang manajemen ini, maka adik-adik baru bisa melakukan yang namanya pelayanan farmasi klinik. Seperti itu. Nah, sebenarnya detailnya apa aja sih? Nanti adik-adik bisa lihat nih. Untuk manajemen manajerial itu tidak akan saya tayangkan di sini, cuman intinya kalau manajerial itu tadi saya sampaikan ya dari proses adik-adik perencanaan, terus kemudian dari perencanaan adik-adik namanya pengadaan, terus kemudian termasuk di dalamnya adalah pembelian, terus kemudian penerimaan barang datang, kemudian adik-adik penyimpanan, kemudian adik-adik distribusi dan menjaga stok, terus kemudian yang ke selanjutnya ya yang keenam kemudian adik-adik akan ada yang namanya pelaporan karena contohnya obat narkotika, prekursor dan sebagainya itu harus dilaporkan ya. Harus ada laporan. Terus kemudian adik-adik setelah ada apa namanya ada obat yang tidak terkeluar ya tidak keluar atau tidak kita bisa jual, kita tidak bisa distribusikan, ada yang expired, ada yang namanya pemusnahan. Nah, pemusnahan dan ada yang namanya pelaporan. Nanti saksinya siapa gitu.
Kalau contohnya narkotika ya harus saksinya harus ada dari Balai POM. Harus ada Balai POM, terus kemudian nanti dilaporkan ke Dinas Kesehatan dan juga ke Balai POM juga. Nah, seperti itu dari manajemen. Nah, sekarang untuk farmasi klinik seperti apa? Untuk farmasi klinik, ini agak berbeda untuk pada setiap tempatnya. Yang paling lengkap itu adalah di rumah sakit, karena pelayanannya juga lebih kompleks. Nah, untuk puskesmas dan juga di apotek itu agak berbeda. Berbedanya apa? Nanti harus adik-adik lihat. Nah, di sini untuk pelayanan farmasi klinik di puskesmas, nanti adik-adik adalah pertama adalah mengkaji resep ya, mengkaji resep, kemudian penyerahan dan pemberian informasi. Seperti itu. Jadi adik-adik harus tahu mengkaji resep. Nah, pengkaji resep ini termasuk adik-adik harus tahu yang namanya pasien itu data subjektif objektifnya apa gitu. Jadi adik-adik harus benar-benar tahu di sana. Terus pasiennya sakitnya apa? Jangan sampai nanti adik-adik langsung memberikan pio tanpa tahu keadaannya pasien. Contohnya seperti ini adik-adik sekalian. Pasien mendapatkan obat metotrexat. Pikirannya metotrexat itu apa? Obat kanker. Terus kemudian, karena itu salah satu chemotherapeutic agent. Kemudian adik-adik memberi langsung pada pasien nanya, tiba-tiba tidak melalui yang A, tapi langsung yang B atau yang C. Adik-adik langsung memberikan informasi kepada pasien. Pada saat pasiennya nanya, ini obatnya untuk apa ya Bapak Ibu apoteker? Anda menjawab, ini obat kanker. Gimana perasaannya pasien? Ya, karena itu enggak boleh. Jadi adik-adik harus nanya, Bapak Ibu keluhannya apa? Itu bisa ditanya dari apa? Dari wawancara. Atau bisa dilihat dari apa? Dari catatan rekam medis pasien. Yeah. Jadi sekarang sekarang pun yang namanya BPJS, nanti kita melayani BPJS ya. Karena setiap warga negara diharapkan menjadi anggota BPJS. Nanti pada saat dokter menyerahkan resep, itu di lampirannya sudah ada keterangan diagnosisnya adik-adik. Itu nanti waktu kita pelayanan di apotek atau di puskesmas gitu ya. Demikian juga di rumah sakit adalah hal yang sama. Bahkan di rumah sakit adik-adik bisa melihat rekam medis secara langsung. Ya. Nah, di sana adik-adik melihat, oh diagnosisnya ternyata pasiennya adalah rheumatoid arthritis. Gitu. Yeah. Jadi rheumatoid arthritis itu adalah suatu penyakit yang apa? Autoimun. Ya, dia merupakan penyakit autoimun. Nah, di sana ada kondisi autoimun yang kita perlukan yang namanya imunosupresan. Karena itulah metotrexat kita berikan pada pasien yang namanya rheumatoid arthritis. Sehingga pada saat lagi kembali pada kasus yang semula tadi, adik-adik adik-adik akan ini ya, akan ditanya pasien, saya sakit apa, obatnya apa, ini yang diberikan untuk saya gitu. Atau mungkin pertanyaannya mungkin lebih seperti ini pasien, ini obatnya ini untuk apa aja ya Bapak Ibu apoteker? Nah, karena adik-adik sudah melakukan yang namanya pengkajian, maka adik-adik akan jawabnya berbeda. Oh, ini Ibu, ini untuk rheumatoid arthritisnya, kurang lebih seperti itu. Itu kan berbeda ya. Oh ya sesuai. Nah kejadian ini pernah benar-benar kejadian di lapangan. Akhirnya kami dapat komplain sama dokter D. Apa enggak diajari tau mahasiswanya gitu. Mau sok metotrexat KB langsung di judge untuk obat kanker loh. Piye toh Mbak gitu. Ini yang dimarahin dosen. Lah terus lah pasiennya itu kok yang ada iseng gitu loh. Ini apoteker lulusan mana gitu. Seperti itu adik-adik sekalian. Jadi sebenarnya tolonglah kami, tolonglah kami gitu intinya seperti itu. Nah adik-adik sekalian, ini ya. Nah ini adalah terus kemudian selanjutnya adalah monitoring lah, monitoring pakai visitor, pemantauan laporan efek samping, terapi obat dan evaluasi penggunaan obat. Nah sebenarnya semua ini sudah teramu pada pelajaran apa? Farmasi klinik kurang lebih seperti itu ya adik-adik sekalian. Farmasi klinik ataupun pada farmakoterapi. Nah, sekarang kita cuman fokusnya di mana? Di bio dan konseling. Oh iya, ternyata ada bio dan konseling gitu yang harus dilakukan apoteker. Jadi mata kuliah ini adalah benar adanya untuk diberikan. Seperti itu adik-adik sekalian. Oke, jadi kalau itu tidak bermanfaat ya tidak akan kita berikan. Oh ternyata bermanfaat dan di undang-undang itu ada.
Nah, sekarang untuk PIO dan konseling itu apa yang harus adik-adik ketahui? Kan kurang lebih seperti itu nih. Nah, itu nanti harus adik-adik pikirkan. Nih. Nah, sebelum kita masuk pada PIO dan konseling gitu, adik-adik harus tahu ini. Oke, ini kan bocoran ya, enggak boleh ya. Jadi ini dulu. Sebelum kita masuk ke ini, adik-adik harus tahu definisinya dulu ya. Definisi itu apa aja sih? Informasi obat itu apa? Gitu. Terus kemudian PIO itu ada dua adik-adik. Ada PIO yang namanya Pusat Informasi Obat. Ini di Sutomo yang punya. Ada lagi PIO nih, apa namanya, pelayanan informasi obat gitu. Terus ada lagi nih konseling. Ya. Nah pertanyaannya adalah bedanya apa ini gitu ya? Bedanya apa ini ya gitu? Adakah bedanya? Nah, ada yang bisa menjawab bedanya apa? Ada yang bisa menjawab? Ya udah, nek pusat informasi obat dan pelayanan informasi obat tuh bedanya apa toh? Ada nggak bedanya? Oke, ya sudah. Ini salah ya harusnya. Kuliah pertama kok ditanyain tuh pertama nggak boleh. Kedua, dulu mungkin pernah membaca di mana gitu ya. Cuman membaca yang kemarin tuh bagian dari masa lalu kan. Masa lalu tidak boleh diingatkan gitu ya. Kita harus menatap masa depan yang lebih cerah gitu. Nah, itu yang menjadi permasalahan kita pada pagi hari ini gitu. Terus yang ketiga gitu, itu sarapannya baru sebentar gitu. Loh, kok kuliah pertama langsung materi lah itu. Ternyata banyak sekali kesalahan yang kita lakukan. Seperti itu adik-adik ya. Ya sudahlah gitu. Jadi karena nggak boleh mengulik masa lalu gitu ya. Kita harus menatap masa depan. Kurang lebih seperti ini adik-adik definisinya. Ya. Informasi obat itu apa sih? Yaitu pemberian informasi mengenai obat yang terkait dengan aspek praktek kefarmasian yang tidak bias, didukung oleh referensi yang kredibel dan telah dievaluasi sebelumnya. Loh, informasi obat tuh kayak gitu loh adik-adik ya. Jadi ternyata tidak bias. Nah, itu harus dan harus kredibel. Lah, gimana caranya? Dan ternyata adik-adik harus melakukan evaluasi terkait dengan kredibilitas. Nah, ini definisi dari informasi obat itu udah kayak gitu. Karena itu harus melakukan critical appraisal. Gimana caranya? Tenang, masih masih perlu waktu ini ya beberapa pertemuan. Sampai 16 kali pertemuan insya Allah bisa lah gitu. Intinya seperti itu. Nah, ternyata informasi obat itu berat ya, ternyata berat gitu. Karena tidak boleh hanya sekedar membaca gitu. Apalagi kadang teman-teman, mungkin teman-teman saya yang lain gitu ya, angkatan sebelumnya gitu. Ada yang kadang ngambil cuplik yang entah kita nggak tahu, ternyata ngambil di blogspotnya punyanya siapa gitu. Ya itu nggak boleh ya. Kita harus tahu orangnya yang memberikan di situ, blognya itu kredibel nggak orangnya gitu. Yeah. Maka harus kita apa namanya lakukan assessment. Kemudian PIO ya, PIO dari Pusat Informasi Obat. Itu kalau yang namanya pusat itu ya tempat gitu deh gitu. Jadi tempatnya di mana? Pusat Informasi Obat. Itu namanya tempat. Nah, kalau orangnya apa? Nah, orangnya adalah ini ya. Kalau orangnya apa? Orangnya adalah di pelayanan karena pelayanan itu dilakukan oleh farmasis atau apoteker dalam pemberian informasi mengenai obat dan optimalisasi penggunaan secara akurat dan efisien. Nah, terus bedanya dengan konseling apa gitu? Bedanya apa ya dengan konseling? Tahu nggak bedanya apa dengan konseling? Oke, pertanyaan aja, nggak usah dijawab dengan penjelasan. Sama atau beda gitu? Sama atau beda ya? Pelayanan informasi obat dan konseling. Sama atau beda? Gitu tuh aja. Yang Menurut saya beda, Bu. oh ya, ini siapa ya? Sebentar. Eh, ini siapa? Andre, Oh ya, Mas Andre. Ya. Oh, alhamdulillah. Ya, ternyata cerah sekali Mas Andre. Terima kasih ya Mas Andre. Beda ya? Beda. Oke.
Ini mau nerangkan apa enggak? Bedanya apa Mas Andre? Oh, enggak boleh ya. Tadi janjiannya enggak kayak gitu. Beda ya. Nanti saya dimarahi sama Mas Andre. Jadi beda ya, beda. Bedanya apa gitu yang jadi pertanyaan. Bedanya adalah kalau informasi obat itu adalah adik-adik hanya delivering the information. Oke, hanya delivering the information. Nah, kalau konseling itu ada suatu tendensi yang lebih lanjut adalah untuk memecahkan masalah kesehatan. Jadi untuk memecahkan masalah kesehatan. Terus harus kita berikan yang namanya empati, dukungan gitu. Kalau perlu membesarkan hati, terus kemudian memberikan arahan atau saran. Terus kemudian dalam konseling itu karena tujuannya adalah untuk memecahkan masalah, terus juga dengan tujuan adanya perubahan sikap pada pasien. Karena itu kita harus tahu juga bahwa ini penting sekali untuk adanya meningkatkan optimalisasi terapi atau kualitas hidup pasien. Nah, itu harus tendensinya yang berbeda gitu. Jadi ada implikasi kalau tadi informasi obat itu just delivering the information. Tapi kalau konseling ada upaya untuk memecahkan masalah kesehatan dan kita mengharapkan adanya perubahan sikap dari pasien. Ya, kemudian dari sana kita ada melakukan berbagai upaya. Upayanya apa? Adalah kita perlu melakukan berdiskusi, bertukar pikiran ataupun pendapat, melakukan interaksi langsung dengan apoteker dan pasien gitu. Jadi kalau konseling itu harus ada interaksi langsung apoteker dan pasien. Baik itu interaksinya secara tatap muka ataupun dengan yang namanya daring gitu ya. Seperti itu. Jadi sekarang kan ada telemedicine ini digalakkan. Nah, untuk telemedicine seperti itu kan kita melakukan tidak kontak tatap muka ya, tapi secara daring. Kurang lebih seperti itu adik-adik. Karena itu tadi adik-adik juga akan melihat ya, kita lihat lagi di depan, bahwa yang namanya regulasi itu memang dibedakan. Benar sekali yang katakan Mas Andre tadi. Mas Andre ketua kelas ya? Iya. Bukan, Bu. Oh, ketua kelasnya siapa nih? Syahid, Bu. Oh, Mas Said. Terus kemudian PJ-nya Mbak Sakia. Oke. Jadi benar adanya Mas Andre, setuju sekali. Jadi ini bedanya PIO dan konseling itu seperti itu. Ya, jadi konseling itu memang lebih aktif bentuknya. Ya, karena ada tujuan tadi untuk memecahkan masalah dan juga kita harapkan perubahan sikap dari pasien. Dan ini harapannya untuk konseling itu kaitannya nanti pada kepatuhan pada minum obat gitu. Jadi adherence, bedanya adherence dan compliance. Kalau compliance itu intinya adalah pasien mengikuti instruksi. Tapi compliance itu adalah tidak melibatkan pendapat pasien. Nah, hal ini akibatnya apa? Perubahan sikap pasien bisa tidak menentu. Nah, kalau adherence secara bahasa Inggris itu adalah bagaimana membuat pasien itu patuh untuk minum obat, yang diikuti adalah perubahan sikap pasien untuk mengikuti instruksi. Karena itulah pasien itu adalah sebagai center dari pengobatan. Seperti itu. Karena itu adik-adik akan mengenal nanti waktu IPE namanya patient centered care. Ya, pasien adalah berada di tengah. Nanti pasien diajak untuk apa namanya eh, apa namanya untuk berdiskusi supaya yang kita berikan itu adalah tepat. Mudahnya seperti ini adik-adik sekalian. Saya tuh pernah mendapatkan pasiennya adalah pasien diare gitu, pasien diare. Nah, pasien diare ini adalah dirawat inap. Kebetulan pasien mendapatkan luka bakar gitu ya, luka bakar karena kena eh, apa waktu itu? Karena air panas. Nah, pasiennya diare. Akhirnya diare itu juga nggak berhenti berhenti. Nah, diare itu kadang eh, akhirnya kita tanya juga ke pasiennya ya, apa namanya, apa pasien mengalami diare tersebut. Nah, diare, kemudian pasiennya diberikan obat gitu ya, diberikan obat dalam bentuk sirup. Nah, pemberiannya adalah melalui sendok. Seperti itu. Dan kita lazimnya pasien anak-anak dengan usia yang umur sekian 2 tahun, sendok bisa seperti itu. Dan ternyata eh, kita melihat diarenya itu tidak berhenti. Setelah kita lihat
ternyata obatnya itu dimuntahkan. Terus kemudian akhirnya kita bisa tanya pasien, sebenarnya pasiennya mudahnya minum obat pakai apa? Oh, ternyata pakai drop. Nah, usia segitu tapi tetap masih pakai drop dia mudahnya. Dan setelah pakai drop, terus biasanya gimana? Diberikan disusui sama ibunya. Atau diberikan susu lah, seperti itu. Baik melalui ASI ataupun melalui DOT. Oh, seperti itu, nggih. Nah, akhirnya instruksinya berganti. Kita berikan obatnya melalui drop. Nah, setelahnya kita berikan, pasien boleh diberikan ASI, seperti itu. Dan setelah akibatnya apa? Setelah kita perubahan instruksi tadi, akhirnya diarenya berhenti karena obatnya masuk. Nah, ini yang simpel adik-adik sekalian. Ya, jadi karena itu konseling itu ada suatu proses, yaitu adanya interaksi langsung apoteker dan pasien. Kalau informasi obat tadi kan just delivering the information atau delivering instruksi gitu. Kalau onseling itu enggak. Jadi kita istilahnya ada suatu proses di mana kita mendapatkan suatu data. Contohnya tadi untuk menggunakan obat adalah how do we find a way to make apa to make the best use of the drugs gitu. Jadi kita mencari cara suatu cara bagaimana cara pemberian obat yang paling baik untuk pasien tersebut. Kurang lebih seperti itu. Itu adalah konseling adik-adik sekalian. Sampai di sini ada pertanyaan? Udah ya, berarti apa? Ini, oke. Oke. Tar dulu. Aduh, kurang berapa menit ya? Ntar aja kok. Ntar ya, sebentar. Minta jepret dulu. Ya, oke adik-adik, izin share screen lagi. Sekilas aja, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Lebih lanjut waktu aduh, ini hang. Saya stop share dulu. Izin saya share lagi. Oke. Apa ini? Oke. Nanti kalau ada pertanyaan langsung ya. Jangan bingung sendiri. Karena saya tidak tahu isi hati Anda itu yang jadi permasalahan ya. Saya tidak punya kemampuan untuk telepati itu loh. Maafkan saya ya, jadi harus segera diungkapkan. Oke. Izin slideshow. Oke adik-adik, jadi nanti ada perlu keterampilan adik-adik. Nanti keterampilannya apa itu jadi studi kasus. Coba adik-adik cari ya. Nanti adik-adik intinya adalah bagaimana untuk mencapai tadi supaya pasien taat mengikuti instruksi pengobatan. Intinya adalah seperti itu. Saya berikan ini aja dulu. Ya, jadi kadang ini adalah role-nya. Saya akan berikan garis besarnya ya, karena kita kalau kita berikan sampai selesai full nggak nututi. Ya, ini juga nanti Jumat sampai malam lah, gitu sampai jam 24 ya nggak apa-apa. Ya. Oke, adik-adik sekalian izin saya sampaikan alurnya. Jadi kita akan mendapatkan pertanyaan gitu ya. Baik pertanyaan dari pasien tadi secara langsung gitu ya. Atau adik-adik menemukan suatu problematik pada saat assessment. Jadi kita dasarnya ada dari pertanyaan. Dari pertanyaan nanti tentu akan melakukan klasifikasi. Ya, klasifikasi penanya pertanyaan. Kurang lebih demikian. Terus kemudian ada kita tahu yang namanya informasi latar belakang, informasi pasien, sejarah pengobatan dan sebagainya.
Nah, ini intinya adalah yang kedua, yaitu yang saya berikan tanda centang, kita lakukan collecting data. Selanjutnya baru kita lakukan yang namanya penelusuran literatur. Terus setelah kita lakukan penelusuran literatur, baru kita berikan respon dan tindak lanjut untuk pasien. Jadi alur untuk PIO dan konseling adalah seperti ini adik-adik. Dan ini juga beberapa rumah sakit menggunakan demikian sebagai SOP, bagian daripada SOP pada pusat informasi obat. Jadi nanti kalau adik-adik nanti bekerja di rumah sakit gitu ataupun di manapun yang bertugas untuk pemberian informasi obat, itu harus ada SOP-nya adik-adik sekalian. Ya, sekali lagi ini salah satu SOP yang umum digunakan. Ternyata kita tidak boleh langsung melakukan respon dan tindak lanjut. Ternyata ada beberapa hal yang harus kita lewati, yaitu tadi klasifikasi data pasien. Yang kedua adalah penelusuran literatur, yaitu tadi karena kita akan memberikan informasi obat. Nah, informasi obat itu harus adalah data yang kredibel. Nah, itu ternyata baru kita memberikan respon. Nah, ternyata yang harus dilakukan oleh PIO itu datanya adalah banyak sekali ya. Kita tadi harus catat tadi data informasi pasien dan sebagainya dan sebagainya. Terus kemudian ya, sebentar. Izin stop share dulu. Saya berikan slide yang lainnya. Oke, adik-adik sekalian ya. Izin saya share screen. Oke. Jadi tadi kita sudah tahu secara sekilas, nanti kita akan bahas lebih mendalam untuk yang terkait dengan hal tersebut. Tadi kita sudah berbicara ya bahwa pada saat melakukan konseling gitu itu harus didahului yang namanya apa tadi pencarian data gitu ya, pencarian data pasien. Terus kemudian kita perlukan apa tadi? Selain pencarian data, jadi kemampuan tadi kan kemampuan untuk apa? Mengakses literatur gitu ya. Literatur, penyediaan literatur. Nah, ini harus dijabarkan nanti ya. Ini cuma poin aja yang saya berikan di sini. Ini adalah penyediaan data informasi. Nah, ini nanti penyediaan data informasi. Nanti ada apa tadi? Adik-adik apa yang harus dilakukan ya? Tadi searching, nggak kemampuan untuk searching gitu. Terus tadi apa? Searching, terus penilaian ya. Untuk critical appraisal gitu kan perlu ya. Critical appraisal gitu. Untuk apa? Untuk menentukan kredibilitas gitu. Kredibilitas jurnal. Nah, baru selanjutnya kita berikan yang namanya konseling gitu ya, respon. Nah, untuk pencarian data dan juga pemberian respon, adik-adik memerlukan yang namanya ilmu komunikasi. Gitu ya. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, bagaimana sih untuk menyediakan komunikasi itu efektif? Itu ternyata memerlukan suatu ilmu komunikasi, di mana itu adik-adik harus menjalin yang namanya bonding. Bonding dengan apa? Bonding supaya menjalin apa? Supaya menjalin yang namanya pasien itu percaya, pertama percaya bahwa Anda itu orang yang kredibel untuk memberikan informasi. Dan Anda juga harus menunjukkan suatu bahasa tubuh, ya. Terus kemudian cara penyampaian dan tatapan dan sebagainya yang menunjukkan bahwa Anda itu memang berniat untuk membantu. Dan di sana harus ada yang namanya empati.
baik itu dengan verbal communication ataupun dengan non-verbal communication. Seperti itu. Dan adik-adik harus memikirkan tentang privacy terutama. Nah, seperti itu adik-adik. Dan hal ini semua itu adalah penting untuk menjalin hubungan dan menunjukkan daripada emosi yang tepat untuk keadaan pasien. Kurang lebih seperti itu. Itu adik-adik untuk yang terkait dengan komunikasi. Terus kemudian di sini ternyata banyak sekali hal yang harus kita lakukan untuk menjalin komunikasi ya. Jadi tadi untuk karena ada verbal language dan non-verbal language. Itu bagaimana? Itu ternyata tahapannya adalah banyak sekali. Ya, nanti adik-adik tidak perlu sedetail ini karena pertama. Jadi saya nanti pengen melihat kemampuan adik-adik yang awal ini hingga yang terakhir ada peningkatan atau tidak. Kurang lebih seperti itu dengan studi kasus yang akan kita kerjakan. Nah, di sana nanti ada banyak sekali yang adik-adik harus lakukan, ya, harus lakukan karena pada pasien itu ada beberapa tahapan. Kenapa adik-adik harus tahu memberikan emosi yang tepat tadi? Jadi adik-adik harus punya kemampuan verbal ataupun non-verbal karena ada tahapan pasien itu adalah pertama adalah denial. Paling mudah membayangkan inilah pada pasien kanker adik-adik sekalian. Pertama itu adalah denial. Pasien itu adalah apa sih? Pasien itu ya deny untuk keadaannya, menyangkal untuk keadaannya. Habis itu tahap selanjutnya adalah dia marah. Kemudian pasien sudah mulai menerima, tapi dia menawar, gitu. Atau pasien itu bargaining ini adalah tahapan di tengah-tengah. Nah, selanjutnya pasien bisa depresi atau pasien itu bisa menerima keadaannya. Kurang lebih seperti itu. Karena itu adik-adik bisa membayangkan bahwa yang namanya kemampuan komunikasi itu adalah sangat penting. Nih, seperti itu adik-adik sekalian. Jadi secara umum adik-adik perlu pengetahuan apa sih gitu. Nih. Jadi pengetahuan tentang tentang keadaan pasien gitu ya. Jadi tentang ilmu penyakit gitu. Terus kemudian tentang ilmu obat gitu. Juga data lab, data klinis yang pendukungnya gitu ya. Itu adik-adik materi yang harus adik-adik kuasai. Terus kemudian yang kedua adik-adik harus mengetahui yang namanya ilmu komunikasi gitu ya. Ilmu komunikasi supaya adik-adik menguasai yang namanya tadi verbal ataupun non-verbal supaya adik-adik dapat memberikan kesan yang adik-adik itu orang yang dapat dipercaya atau orang yang mampu, terus dapat memberikan empati, terus kemudian adik-adik memberikan emosi yang pas sesuai dengan keadaan pasien seperti itu. Ya, terus kemudian sekali lagi karena keadaan pasien itu ada 5 tahapan ini. Karena itu emosi yang pas adalah bagus. Seperti itu adik-adik. Itu sekilas tentang tentang komunikasi. Nah, sekarang kita masuk lagi ke tugas yang tadi. Ya, adik-adik izin saya share screen untuk yang awal. Jadi kita kembali ke tugas. Nah, tadi tugasnya. Oke, izin saya share screen kembali adik-adik. Ini share screen yang terakhir dari saya. Oke. Supaya nanti kelasnya hidup gitu sebenarnya tujuannya juga adik-adik sekalian. Jadi adik-adik skill yang diperlukan ya. Ini sebentar. Skill ya. Jadi intinya dimanapun nanti adik-adik berada, yaitu baik itu di rumah sakit ataupun di apotek ataupun di puskesmas, adik-adik harus mempunyai skill untuk pemberian informasi dan konseling
eh, untuk peran adik-adik tersebut. Karena apa? Karena adik-adik itu akan secara regulasi harus melakukannya, kurang lebih seperti itu adik-adik sekalian. Dan nanti salah satu hal yang kita perlukan, kita harus punya dokumentasi untuk PIO. Jadi apabila adik-adik sudah melakukan suatu pekerjaan, itu harus ada dokumentasinya. Nah, dokumentasi seperti apa nanti akan kita belajar ya untuk minggu depan gitu. Hanya. Nah, terus sekarang tugasnya ini adalah adik-adik nggak usah sampai berpikir jauh. Ini tujuan memberikan tugas adalah yang pertama adalah memang bentuk kuliahnya harus ada studi kasus seperti itu dari himbauan dari Prodi. Dan mata kuliah PIO adalah mata kuliah yang dipilih untuk ada study case base gitu. Sehingga hal itu harus kita lakukan. Terus yang kedua adalah untuk supaya kita diskusinya lebih efektif aja. Dan ini tidak harus sampai detail adik-adik. Yang penting adik-adik mendapatkan bayangan tugasnya seperti apa, ya. Dan jangan lupa nanti ada referensi di dalamnya. Jadi sekali lagi, studi kasusnya adalah seorang apoteker bertugas memberikan PIO dan konseling di rumah sakit atau apotek. Jadi adik-adik tugasnya adalah melakukan assessment. Gitu. Adik-adik melakukan assessment. Nah, assessmentnya apa? Nah, kalau tidak saya berikan rambu-rambu seperti ini, assessmentnya itu bisa kemana-mana gitu. Bisa panjang dan lebar gitu, seperti coki-coki. Padahal coki-coki sekarang aja udah pendek gitu. Jadi akhirnya adik-adik ini pilihannya udah panjang kemana-mana atau sangat pendek sekali gitu. Jadi akhirnya kita berikan rambu-rambu. Nah, rambu-rambu assessmentnya ini makin ke belakang makin kompleks gitu adik-adik. Nah, untuk assessment yang adik-adik lakukan sekarang adalah kenapa sih kita memerlukan itu? Nanti adik-adik menjawabkan bahwa seorang apoteker itu memang bertugas untuk memberikan PIO di rumah sakit atau apotek karena memang ada regulasinya, gitu ya. Karena memang ada regulasinya. Nah, regulasinya apa? Berdasarkan Permenkes nomor berapa gitu atau undang-undang nomor berapa gitu boleh gitu. Jadi kelihatan jawabannya itu ini loh, apa namanya? Temoto gitu. Bahasa Indonesianya apa ya? Temoto gitu. Yeah. Terus kemudian dari regulasi itu yang terkait dengan PIO dan konseling itu skillnya perlu apa aja gitu. Karena itulah apoteker harus dibekali skill untuk pemberian informasi dan konseling. Skillnya meliputi apa aja, boleh gitu. Ya, terus kemudian tadi kan sudah ada tahapan tuh gitu. Nah, skill itu diperlukan karena tahapannya tadi apa aja gitu, nggih. Nah, adik-adik bisa sampaikan. Untuk sekilas nih, eh, skillnya yang diperlukan itu adalah apa sih untuk materi ya, untuk materi dalam collecting data, adik-adik kan nggak bisa asal bertanya kan gitu ya. Bertanya itu kan ada arahannya gitu loh, nggak random question gitu kan enggak ya. Nah nanti kalau sakitnya rematik artritis ditanya ya gigi itu kan nggak nyambung gitu. Jadi kata keluhannya apa Bapak Ibu kan gitu ya kita pasti ya keluhannya apa gitu. Kalau keluhannya ke lutut ya jawabnya ke sana lah kita bayangannya kalau lutut berarti apa gitu udah ada bayangan. Berarti pertanyaannya harus dibekali apa? Dibekali ilmu apa? Gitu. Ilmu yang terkait dengan penyakit apa aja, terkait dengan obat apa aja, terkait dengan data lab, data klinis itu apa aja gitu kan. Jadi kuliah dari semester satu itu loh diingat-ingat lagi intinya gitu lah deh. Seperti itu ya gitu. Paling enggak judulnya aja lah gitu. Kalau nggak ada judulnya, lihat transkripnya itu. Nah, kemarin kan banyak yang minta tanda tangan ya, tanda tangan ke dosen pembimbingnya untuk transkrip nilai baik untuk keperluan KRS, pendaftaran beasiswa ataupun yang lainnya. Nah, itu dilihat lagi ya di sana. Nah, selain untuk itu berguna untuk apa ilmu-ilmu itu? Untuk pencarian data, sekali lagi seperti itu. Nah, untuk pencarian data. Nah, untuk pencarian data itu selain ilmu-ilmu yang tadi supaya questionnya terarah, adik-adik harus punya ilmu komunikasi. Nah, ilmu komunikasinya apa aja, baik verbal ataupun non verbal gitu. Nah, dijabarkanlah kurang lebih seperti itu apa aja. Nah, selanjutnya selain ilmu komunikasi, terus kemudian ilmu terkait dengan materi gitu, ya.
Adik-adik ada tahap selanjutnya tadi untuk pencarian literatur. Jadi kemampuannya apa untuk pencarian literatur? Ya, karena sekali lagi informasi obat yang adik-adik berikan itu harus apa tadi? Ya, informasi obat tadi apa sih? Informasi obat itu adalah adik-adik adalah tidak bias, harus referensinya kredibel. Nah, adik-adik harus apa? Kemampuan untuk mencari referensi yang kredibel. Ilmunya apa? Ilmunya adalah critical appraisal. Kurang lebih seperti itu adik-adik. Terus kemudian selanjutnya yang terakhir jangan lupa untuk nanti didokumentasikan semua kegiatannya. Kurang lebih seperti itu adik-adik. Ini skill dan pengetahuan aja lah ya. Bagaimana? Bisa begini saja. Nah, seperti itu studi kasusnya adik-adik. Insya Allah sudah memberikan bayangan ya. Seperti itu ya, karena sudah ada yang menguap gitu. Nanti saya tidak enak mengganggu tidurnya ya kita akhiri lah. Seperti itu ya. Ya, pangapunten sangat loh Bapak Ibu sekalian ya. Ya, ya, sampai di sini ada pertanyaan. Nanti untuk sepadanya saya kasih passwordnya ya. Seperti itu. Insya Allah sore lah gitu atau malam ya. Setelah semua kuliah hari ini selesai baru saya bisa buka. Seperti itu ya. Hari ini cukup padat sekali. Seperti itu adik-adik. Ada pertanyaan? Bu, mau tanya, Bu. Oh ya, ya, silakan Mbak Zakia. Nah, ini ketua PJ-nya ini, PJ-nya yang luar biasa semangat. Monggo Mbak Zakia. Yang didokumentasikan tadi apanya, Bu? Apa yang didokumentasikan? Di setiap langkahnya, Sur. Oh ya, nanti ada dokumentasi kegiatan PIO. Ini buat tugasnya ini apa gimana? Enggak, sini aja wes. Wes tak balik ini tak sederhanakan lagi adik-adik sekalian ya. Saya gampang weh tugas pertama ya. Maafkan saya diulangi lagi. Saya gampang wes gampang. Pertama regulasi. Yang jelas apa enggak Mbak Zakia? Jelas, Bu, itu regulasi ya. Ya, terus nah sekarang pengetahuan dan keterampilan, wes. Pengetahuan dan keterampilan aja, wes gitu. Apa sih? Yang pertama jawabannya materi apa yang diperlukan itu aja, wes ya. Terus yang kedua, ilmu komunikasi apa yang diperlukan? Yang ketiga adalah kemampuan penelusuran literatur itu aja jawabannya. Nanti kamu ini kan ya, apa namanya, detailkan. Anda detailkan. Ya. Nah, sekali lagi jawabannya seperti ini. Harusnya nggak boleh loh nilainya 50%. Aduh, ya. Nilainya 50% ya udah yang pertama ya. Oke, yang pertama adalah kemampuan untuk penguasaan materi ya. Penguasaan materi tadi dari ilmu penyakit, obat, dan sebagainya. Jadi itu poin pertama. Jadi pengetahuan dan keterampilan adalah yang pertama adalah penguasaan materi. Yang kedua adalah ilmu komunikasi, baik verbal ataupun non verbal. Itu biar caranya silakan didetailkan. Yang ketiga adalah kemampuan untuk penelusuran literatur. Silakan didetailkan. Itu aja jawabannya Mbak, 3 untuk yang pertanyaan B itu. Ya. Ini adalah pertanyaan ini ya, pertanyaan nomor 1. Ini pertanyaan nomor 2 ya. Nomor 1 jawabannya 1 atau 2 terserah gitu ya. Gitu. Oke. Terus kemudian yang kedua adalah tadi jawabannya poinnya cuma ada 3 ya. Kalau lebih ya enggak apa-apa. Gitu aja dulu Mbak Zakia. Ya, siap, Bu. Paham. Paham ya? Ya. Oke, ini baik hati sekali loh. Ini nilainya nanti lulus ya. Ya, ini studi kasusnya sudah ada jawabannya. Tinggal didetailkan. Ada lagi? Sudah? Boleh selesai enggak? Sudah, Bu. Tapi diketek tak, Bu, itu? Lah diketek. Kalau ditulis tangan tuh saya sakit kepala loh, mohon maaf. Ini padahal sebenarnya himbauan dari fakultas itu, panjenengan tuh nulis tangan, terus kemudian di-scan. Terus saya harus membaca gitu. Intinya kan seperti itu. Nah,
tulisan panjenengan itu sangat luar biasa sekali loh, gitu. Jadi ada yang berbentuk kaligrafi gitu, jadi atau rumput yang indah gitu ya. Jadi akhirnya saya sakit kepala gitu simpulannya, karena itu harus perlu terjemahan gitu intinya ya. Terus nah akhirnya saya mengikuti cara yang lebih modern aja. Nanti diketek di Spada Mbak gitu. Ya, ngeteknya di Spada gitu ya. Kalau sekarang mau ngetek-ngetek di Word gitu ya enggak apa-apa. Cuman nanti jawabannya di Spada aja ya. Seperti itu. Kalau di Spada kan pasti diketik gitu. Gitu ya. Seperti itu. Jadi enggak usah ditulis tangan ya gitu. Gitu aja sih kalau saya. Ini kalau sama dosen yang lain monggo gitu ya. Mau tulis tangan ya enggak apa-apa. Kalau saya tidak sanggup kayaknya. Ya, maafkan saya ya. Gitu. Seperti itu. Ada lagi? Oke. Nanti kalau sudah luring aja, baru kita ya. Kalau mau main ujian bisa luring itu lebih baik. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Kita sesuai yang penting sehat aja lah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Jadi hari Jumat kita 2 kali ya Mbak Zakia, Mbak sampai siang lah. Ya, kurang lebih seperti ini, cuman absennya aja yang 2 kali. Ya, begitu? Bisa kita selesaikan? Oke. Kurang lebih seperti inilah kuliah PIO dari awal hingga akhir semester. Seperti itu adik-adik sekalian, ya. Nanti kalau mau saran sebaiknya kuliahnya seperti apa, boleh disampaikan supaya kuliah ini lebih menyenangkan bagi Anda. Seperti itu. Seperti itu. Kalau ada kendala tidak bisa ikut kuliah, jangan khawatir ya. Intinya kita tidak harus Zoom adik-adik. Jadi saya pernah mendapatkan pada angkatan 2016 ya. Kami mengikuti adalah yang paling tidak bisa sinyalnya saat itu. Saya punya mahasiswa yang tinggalnya di gunung gitu. Jadi akhirnya semua kita tidak bisa pakai Zoom karena kondisi tidak bisa gitu, tidak memadai. Akhirnya kita kuliahnya pakai WAG. Itu ya nggak apa-apa gitu. Ya, WAG atau apa. Jadi intinya semua harus bisa kuliah gitu karena memang keadaannya demikian. Yang membatasi Anda adalah semangat Anda. Selama kita komunikasikan, insya Allah itu akan mudah bagi Anda semuanya gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau tidak bisa Zoom ya kita Google Meet tidak bisa kita WAG gitu ya. Seperti itu adik-adik sekalian. Ya, yang penting kita komunikasikan bersama. Sampun? Bisa kita akhiri? Ya, untuk terakhir kita on cam semua buat laporan buat Mas Anton.